Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsan Arsadi, alamat pintu Parangan Julu. Saya akan melanjutkan presentasi dari makalah selanjutnya, yaitu potongan harga. 1. Pengertian potongan harga. Pengertian potongan dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya adalah A. Kamus Besar Ekonomi memuat pengertian potongan sebagai pengurangan harga yang dikenakan atau sesuatu barang atau jasa oleh pemasok kepada pelanggan. 40b. Sikit yang dikutip oleh Arif Isnaini menyebutkan potongan merupakan pengurangan terhadap harga yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pembeli memenuhi syarat yang telah ditetapkan 41C. Sumarno mengemukakan bahwa potongan yang dimaksud dengan penelitian ini adalah potongan yang berkaitan dengan harga. Potongan hanya merupakan salah satu strategi bisnis yang diterapkan oleh para pelaku bisnis. Strategi potongan harga dilakukan dengan tujuan utama perputaran uang perusahaan tetap terjaga. Perputaran uang yang dinamis, perusahaan dapat membiayai operasional dan biaya tenaga kerja. 2. Parfulu Wimarmo, Kamus Besar Ekonomi. Potongan tunai. Potongan tunai adalah cash discounts, yaitu potongan harga untuk merangsang pembayaran tunai atau pembayaran sebelum waktu yang ditetapkan. Potongan dagang. Potongan dagang adalah trade discount, yaitu pengurangan atas harga yang tercantum dalam daftar harga. Apa itu buku harian? Buku harian adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang tidak dicatat di jurnal khusus. Misalnya seperti pencatatan depresiasi aset tetap bila perusahaan masih memiliki catatan transaksi yang belum terlalu banyak. Buku harian biasanya memiliki kolom dan jumlah yang relatif sedikit. Buku harian dengan kolom debit dan kredit sudah cukup memadai sebagai catatan akuntansi pertama. Buku tambahan atau subledger. Beberapa perkiraan memerlukan penjelasan secara terperinci untuk mendukung pas-pas neraka dan penghitungan laba rugi pada perkiraan. Piutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berpiutang dan berapa saldo masing-masing langganan. Pada perkiraan hutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berhutang dan berapa saldo masing-masing kreditur untuk mengetahui perubahan saldo dan tiap-tiap langganan. Kreditur dibukalah perkiraan untuk tiap langganan kreditur. Kumpulan yang terpisah perkiraan ini disebut dengan buku besar tambahan. Perkiraan masing-masing langganan yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar langganan. Demikian juga perkiraan masing-masing kreditor yang membentuk buku besar tambahan disebut buku besar kreditor atau buku besar piutang. Perkiraan piutang dalam buku besar umum merupakan ikhtisar dari perkiraan buku besar tambahan, sehingga perkiraan piutang itu disebut perkiraan controlling atau accounts yang mengontrol buku besar piutang. Demikian juga hanya dengan perkiraan hutang. Sumber pencatatan buku tambahan adalah dari buku controlling
Perincian hutang dan hutang tahun lalu dan transaksi. Pengertian penjualan. Bisnis akan selalu dilaksanakan dengan penjualan, dan setiap transaksi bisnis penjualan adalah bagian penting. Penjualan bisa menjadi salah satu faktor perkembangannya bisnis menjadi lebih besar. Begitu juga untuk bisnis yang baru merintis seperti UKM. Penjualan menjadi fokus yang harus ditingkatkan oleh bisnis. Menurut Ralph Warren dan Burkhardt, pengertian dari penjualan adalah sejumlah total yang dikenakan kepada pelanggan untuk barang dengan yang dijual, termasuk penjualan tunai dan kredit. Penjualan bisa diartikan dengan proses pemenuhan kebutuhan penjualan dan pembeli baik secara tunai maupun kredit. Penjualan sudah pasti merupakan bagian dari suatu bisnis, baik itu penjualan barang maupun jasa. Proses penjualan menjadi salah satu tolak ukur apakah bisnis bisa berjalan lancar atau tidak. Jika aktivitas penjualan memiliki angka yang tinggi, berarti pelanggan banyak yang membutuhkan barang atau jasa yang dijual. Jika yang terjadi adalah kebalikannya, berarti ada kesalahan terhadap produk atau mungkin bisnis tidak menyasar target pasar yang tepat. Maka dari itu, penjualan juga bisa menjadi tolak ukur untuk evaluasi bisnis, karena dari penjualan bisa diketahui data yang akurat tentang kondisi produk atau jasa terhadap pasar. Kartu piutang adalah buku besar pembantu yang berisi informasi mutasi piutang perusahaan kepada setiap kustomernya. Tujuan dibuatnya kartu piutang. Kartu piutang dibuat sebagai rekening kontrol akun piutang dalam perusahaan, memudahkan perusahaan untuk menghitung mutasi piutang pelanggan sehingga perusahaan mengetahui saldo piutang masing-masing pelanggan, memudahkan perusahaan untuk mengonfirmasi jumlah piutang kepada pelanggan. Cukup sekianlah presentasi dari saya. Saya lanjutkan kepada presentasi selanjutnya. Saya tutup dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.